Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Saya ingin membagikan kesaksian hidup saya. Pada tanggal 15 November 2023, pada pagi hari ketika saya berjalan menuju ke kampus, tepatnya di Tol Ancol, tiba-tiba terjadi sesuatu, yaitu tabrakan beruntun, di mana terdapat mobil yang rem mendadak dan ada 5 mobil di depan saya yang mengalami kecelakaan, dan ada 1 mobil di depan saya yang terluput dari kecelakaan itu, dan mobil saya juga terluput dari kecelakaan itu. Sedangkan di belakang saya terdapat 5 atau 6 mobil yang terjadi kecelakaan juga karena rem mendadak tersebut. Saya merasakan kasih karunia Tuhan karena telah melindungi saya dari kecelakaan tersebut, yang dimana kejadian itu tidak disangka dan sangat membuat saya deg-degan karena mobil-mobil di depan saya kecelakaan tersebut agak parah, mobilnya sampai hancur, dan mobil saya dan mobil depan saya terluput dari kecelakaan tersebut. Haleluya. Sekian, terima kasih. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Kita memasuki permulaan ibadah di bulan Desember. Bulan Desember adalah bulan penghujan dan bulan Natal. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas penyertaan perlindungan-Mu selama di bulan-bulan pada tahun 2023 ini, Tuhan. Biarlah semua yang kami lakukan dapat berkenan kepadamu, dan sekarang kami membawa persembahan hulu hilir kepadamu. Kami akan memberikan kepadamu persembahan kasih, persembahan syukur, persembahan persepuluhan, dan persembahan nazar kami. Terimalah ya Tuhan, biar persembahan kami ini dapat diperoleh bagi pekerjaan tangan-Mu dan memberikan nama-Mu di muka bumi ini semakin dimuliakan Tuhan. Kembalikanlah dan lipat kali gandakan kepada kami semua benih-benih yang terbaik dan berkat terobosan keuangan yang melimpah ya Tuhan. Kami bisa semakin hidup memberkati dan tetap setia menabur berkat di ladang-Mu. Kami berterima kasih ya Tuhan, dan kami buka ibadah ini dalam nama-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Kasih Tuhan beserta kita semua. Anugerah Tuhan besar bagi kita semua. Mari sama-sama kita persiapkan diri kita sebelum memulai ibadah. Kita mau berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Sepanjang minggu ini Engkau menyertai kami, memberkati kami, memelihara hidup kami. Kalau hari ini kami datang membawa hati kami untuk memuji menyembah-Mu, masuk dalam hadirat-Mu, semua juga karena anugerah dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, memberkati kami, memberkati keluarga kami, dan juga memberkati hamba-Mu Tuhan, yang Kau pakai menjadi saluran berkat, menyampaikan isi hati-Mu. Anugerah dan kasih-Mu ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku.
hidupku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Kami butuh Engkau, Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau rindu. Dengan minyak yang baru, urapiku mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu. Terima kasih Tuhan Yesus, bawa setiap kami Tuhan lebih lagi tinggal di dalam-Mu, kami nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami butuh minyak yang baru. Kami butuh urapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau hadir di tengah-tengah kami. Haleluya. Jamah setiap kami. Ya balabasya kaya baharana. Ialah yang kaya Kia haraba haraba syaraba Kia haraba syaraba Kira beharaba haraba syaraba Ora bapa sikira Kia maharaba syaraba Shikara bapa I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I
feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for. Thank you, Lord Jesus. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Sing together, I'm reaching for. Thank you, Lord Jesus, for your blessing. Hold my life Yes, in Lord, your you hand, hold. drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. One more time. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. I worship you, Lord. I worship you in spirit and in truth. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord, for your blessing. Engkau pembuat mukjizat di dalam hidup kami, Tuhan. Sebab di dalam setiap kelemahan kami, kuasa-Mu yang sempurna itu nyata di dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan Yesus. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat sejati. Amin, Tuhan. Ini pernyataan kami. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu.
Puji hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati, Kau pembuat mukjizat sejati, Kau pembuat mukjizat sejati. Sebab di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami tinggal tenang di dalam kasih-Mu, dalam tinggal tenang dan percaya Kau mengkaruniakan kekuatan, perlindungan, pemeliharaan, dan pembelaan-Mu dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu Kau Tuhan Allah yang hidup, Juru Selamat kehidupan, dan kami percaya kuasa dan firman-Mu, iya dan amin. Berkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu, curahkan roh hikmat, pengertian, pengenalan, benarkan Engkau, dan berkati kami lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cita Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Di pembuka ibadah kita sudah dengar kesaksian Pastor William. Suatu keadaan terjadi tiba-tiba. Pastor William yang berangkat kuliah pagi di atas tol, tepatnya di atas tol Ancol. Suatu keadaan yang disebut dengan tabrakan beruntun. Di depannya ada 5 mobil lebih mengerem dadakan dan tabrakan, duar. Lalu satu mobil di depannya bertahan dan tidak menabrak. Lalu kemudian mobilnya Pastor William, dan di belakangnya juga ada satu mobil yang bertahan, tapi di belakangnya lagi nabrak beruntun lagi, dar. Lebih dari puluhan mobil, setengah di depan, setengah di belakang. Dan kalau kita teliti dan kita coba lihat dan kita parameterkan, kita menemukan bahwa Pastor William berada di tengah-tengah keadaan tabrakan hari itu. Ini menyatakan kepada kita firman Tuhan, iya dan amin. 1000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan, engkau ada di tengah-tengahnya, engkau terus berjalan. Dan saat Pastor William meninggalkan keadaan tabrakan itu, dia sempat merekam cuplikan videonya, Bapak Ibu. Kita sudah lihat di pembukaan ibadah ini. Ini suatu keadaan yang merupakan kesaksian hidup perlindungan Tuhan yang penuh dengan keajaiban, dan menjadi suatu perlindungan yang terbukti bahwa Tuhan kita adalah menara yang kuat, kota benteng, kubu pertahanan, tempat kita berlari dalam kesesakan hidup. Dan bulan Desember adalah bulan penghujan, bulan yang dipenuhi dengan kelap-kelip, dengan hiasan Natal, menjadi bulan yang penuh kesukaan. Saya selalu merasakan masa-masa mendung, masa-masa hari di mana bulan Desember adalah bulan yang menimbulkan suatu kesan yang mendalam. Terlebih lagi ketika Tuhan memberi saya kepercayaan untuk punya doa tutup tahun dan doa buka tahun. Saya merasakan kehidupan Desember itu menjadi suatu bulan yang penuh makna. 12 bulan, dan bulan Desember adalah bulan penutup, menjadi juga bulan pembuka di awal tahun. Dan kita bisa melihat seluruh dunia merayakan buka dan tutup tahun. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, Desember identik dengan bulan kelahiran Yesus, bulan Natal. Saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat suatu tema firman Tuhan tentang kabar baik. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan lebih dulu di dalam Yesaya 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Yesaya 61 ayat 1 sampai 6. Beginilah firman Tuhan.
Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang kelahiran Yesus, kita akan menemukan tentang kata kehadiran Roh Kudus. Malaikat memberitakan tentang datangnya bayi yang diutus dari sorga adalah bayi yang datang dari Roh Kudus. Kitab suci menubuatkan melalui nubuatan Nabi Yesaya tentang kata Roh Tuhan Allah padanya. Dan nats ini, nubuatan dalam kitab Nabi Yesaya ini dibaca oleh Tuhan Yesus di kemudian hari dikatakan, maka genaplah nubuatan ini, genaplah firman Tuhan ini. Suatu keadaan yang sambung menyambung, yang mungkin berjarak beberapa ratus tahun sejak Nabi Musa menubuatkan seorang nabi akan dibangkitkan di tengah-tengahmu. Dengarkan dia. Kalau engkau taati dia, engkau beroleh jalan kehidupan. Atau engkau tidak mau percaya, engkau akan dapat hukuman. Semua pernyataan Nabi Musa itu setelah sekian ratus tahun, Bapak Ibu, lebih dari 600 tahun sesudah juga disampaikan nubuatan Nabi Yesaya, Yesus lahir ke dunia. Roh Kudus berperan penting. Dan kita bisa menangkap dengan pasti bahwa peran Roh Kudus di dalam misi yang datang dari sorga itu adalah untuk membawa kabar baik bagi orang-orang yang sengsara. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, Musa memberikan kitab Taurat bagi bangsa Israel. Tidak ada seorang pun bisa menggenapi hukum Taurat. Karena itulah bangsa Israel perlu pengorbanan binatang, darah binatang untuk menghapus dosanya. Bahkan bukan hanya umat Israel, imam-imam pun harus mengorbankan binatang dengan darah binatang yang tercurah menghapus dosa mereka. Bahkan imam-imam kudus yang masuk ke dalam ruang maha kudus juga harus di ujung puncak jubahnya harus ada kelentengan, teng 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 teng, supaya terdengar imam ini hidup benar atau tidak. Karena ketika kelentengan lonceng itu berhenti, berarti orangnya mati di hadapan Tuhan. Jadi kita tahu bahwa pada masa Taurat Musa, kehadiran Tuhan dalam nyala api, dalam tiang awan, tiang api sangat mengerikan. Orang kudus bisa terus hidup, tapi yang melanggar akan hukum Tuhan, melanggar kekudusan Tuhan, langsung mati di tempat. Kita belajar lewat pengalaman ketika Daud hendak memindahkan tabut Tuhan. Usa dan Ayu berusaha menolong ketika gerobak, ketika Bagal hendak jatuh dan tergelincir. Mereka coba memegang tabut Tuhan, dan kitab suci berkata seketika mereka mati di tempat. Tuhan tidak pernah main-main pada masa yang lalu. Dan Roh Tuhan pada masa perjanjian lama hanya ada pada orang-orang tertentu, yaitu pada nabi-nabinya. Dan nabi-nabinya itu adalah orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan, tidak kompromi dengan dosa. Nabi-nabi yang membuat keajaiban, nabi-nabi yang menyampaikan semua nubuatan Tuhan, nabi-nabi yang melakukan perkara-perkara yang disebut dengan mukjizat dalam kehidupan. Kita bisa melihat banyak nabi yang muncul pada masa perjanjian lama, dan semuanya dalam keadaan diurapi Roh Kudus. Nah, setelah Yesus disalibkan, bait Allah terbelah dari atas ke bawah, dan
itulah saatnya roh kenabian itu tercurah bagi gereja-gereja Tuhan, tercurah bagi umat pilihan Tuhan. Roh inilah yang membawa suatu pembaharuan, perubahan, bahwa seisi dunia yang tadinya terkurung dalam hukum Taurat, tidak ada seorang manusia pun di muka bumi ini kedapatan hidup benar. Kehidupan manusia di muka bumi ini kotor seperti kain kirmisi. Semua orang telah jatuh ke dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan kita sudah dengar banyak khotbah dikatakan manusia membuat dosa asal sejak Adam jatuh. Kecenderungan hati manusia adalah berbuat jahat, egois, cinta uang, dan mengejar apa yang dunia tawarkan. Tapi bersyukur kepada Tuhan, ada Natal, ada kelahiran Yesus, ada kabar baik Bapak Ibu. Dan kita bisa melihat apa yang disaksikan Pastor William. Di depan rentetan, di belakang, di tengah-tengah, di center semua kecelakaan itu, dia sendiri yang ada di tengah-tengah. Dan kita bisa melihat, ini bukan suatu rekayasa, ini bukan suatu kebetulan, ini suatu keadaan yang Tuhan izinkan anak-anak pilihannya untuk juga ikut mengalami apa yang dunia alami. Tetapi tangannya memegang, tangannya melindungi Bapak Ibu. Kabar baik inilah yang membuat setan takut. Oleh karena apa? Setan hanya dapat dikalahkan oleh dua hal. Satu, oleh darah anak domba. Dua, oleh perkataan kesaksian kita. Dan dua hal ini adalah kabar baik. Inilah yang kita pahami sebagai good tidings atau good news. Suatu keadaan yang kita pahami seperti bulan Desember ini adalah good month. Suatu bulan yang terbaik yang kita bisa melihat munculnya bintang-bintang bukan hanya di langit, tapi di bumi juga kelap-kelip bintang itu ditandai dengan pohon terang. Kita bisa melihat juga munculnya rusa-rusa bertanduk. Kita bisa juga melihat belahan dunia Eropa, Amerika, Australia sekitarnya salju mulai turun. Sementara kita melihat di bangsa kita, Asia pada umumnya, hujan mulai turun. Dan bisa kita melihat hari-hari di mana kegelapan, di mana mendung, keteduhan dan hujan dan cuaca dingin ada pada bulan Desember. Ini suatu keadaan yang sepertinya belum berubah sampai hari ini. Meskipun kemarau panjang, tetapi hanya mendorong beberapa bulan. Tetapi di bulan Desember, pemulihan alam, solusi yang dari Tuhan membuat semua polusi juga berhenti. Kenapa? Hujan turun. Semua kekotoran yang ada di langit, yang ada di udara, di cuaca, ikut jatuh ke bumi dan meresap masuk ke dunia tanah. Segala hukum yang ada di muka bumi ini dipengaruhi oleh hukum Tuhan, hukum kehidupan, hukum roh, hukum alam. Nah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita mari belajar melihat lebih dekat apa yang dimaksud dengan kabar baik ini, supaya kita bisa melihat dengan jelas suatu keadaan hidup Tuhan sudah beri bagi kita. Dia yang kaya rela jadi miskin, supaya kamu yang miskin diperkaya oleh kasih dan pengorbanannya di atas kayu salib. Ini kabar baik. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan selain nama Yesus Kristus, yang oleh nama Yesus ini keselamatan ada. Dan Yohanes 14 ayat 6 berkata, Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah hidup. Tidak ada seorang pun datang ke sorga Bapa tanpa melalui Yesus. Keadaan ini adalah kabar baik. Kabar baik inilah yang menyatukan kita di dalam kehidupan berkeluarga. Kabar baik inilah yang membawa kita masuk pada pertobatan. Karena kita tahu sejak Adam dan Hawa jatuh, seisi dunia sejak kitab Kejadian, sepanjang kitab Perjanjian Lama, isinya adalah dosa, keinginan daging, kecongkakan mata, dan hawa nafsu manusia, dan setan-setan berperan di baliknya. Tapi bersyukur kepada Tuhan sejak Perjanjian Baru, sesudah kitab Maliaki menubuatkan tentang hari di mana Tuhan akan mengutus roh Elia, roh Musa, yaitu kembali pada hukum dan pada kesungguhan hati dalam mengikuti Tuhan. Yesus dilahirkan. Kabar baik inilah, kabar kesukaan inilah yang membawa seisi dunia ini bersuka cita. Kenapa? Karena keselamatan yang dari sorga dibentangkan kembali kepada dunia. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan kesengsaraan dan siapa saja orang-orang sengsara ini. Seperti apakah kesengsaraan itu? Mari kita lihat sama-sama. Yesaya 53 ayat 3 sampai yang ke-6. Yesaya 53 ayat 3 sampai 6. Demikian Tuhan berfirman, Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia
dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, Natal Yesus membawa suatu perubahan hidup selama masa 33,5 tahun. Yesus hadir ke dunia untuk menyatakan bahwa Dia menggenapi Taurat. Dia bukan meniadakan Taurat. Karena itu kita bisa melihat hal pertama dinubuatkan, dinyatakan bahwa Yesus akan dihina dan dihindari orang. Mengapa? Kita bisa melihat keadaan Yesus saat melayani. Yesus tak pegang uang. Dia hidup dalam kesederhanaan. Yang pertama harus kita pahami adalah kesengsaraan. Hal yang utama adalah kemiskinan, Bapak Ibu. Ada banyak kemiskinan dalam hidup ini. Ada orang yang sampai tidak punya uang untuk beli makanan. Ada orang yang sampai hari ini mungkin belum punya rumah di muka bumi ini. Ada banyak kemiskinan sampai hari ini. Ada banyak orang yang belum tahu siapa orang tuanya. Ada banyak hal yang disebut dengan kesengsaraan dan kesakitan di dalam hidup ini. Dan Yesus sudah pikul semua itu. Natal 33,5 tahun ini, dari mulai lahir sampai hari mati, sampai hari bangkitnya Yesus, adalah untuk membayar lunas kemiskinan seisi dunia ini. Di mana penderitaan manusia karena tidak bisa punya makanan, kelaparan. Karena penderitaan, tidak punya kebahagiaan hidup. Karena penderitaan, karena penyakit, karena segala hal dalam hidupnya, hartanya digerogoti oleh kutuk-kutuk dan penyakit. Yesus sudah tanggung di atas kayu salib. Kemiskinan inilah yang harus kita sadari bahwa sudah dibayar Tuhan Yesus lunas. Dan tidak ada bagian setan lagi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Orang-orang yang menerima kasih karunia Yesus lahir dalam hidupnya, dan kemudian mereka memberi dirinya untuk dibaptis, dan mereka mencatat namanya di buku kehidupan di surga. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, saya mendengar langsung dari beberapa kota. Selepas masa pandemi COVID-19 ini, ada banyak kehidupan komunitas, gereja-gereja Tuhan juga mengalami masa-masa krisis. Bahkan di perayaan Natal tahun ini, ada beberapa persekutuan doa tidak bisa merayakannya ke tempat yang lain. Kenapa? Karena banyak umat yang hilang dan keuangan ministry yang menurun. Bahkan ada gereja di kota, di ibu kota juga, yang biasanya merayakan di hotel, di tempat yang besar. Hari ini sisa umat sedikit, mereka hanya bisa merayakannya di gerejanya sendiri. Jangan bersedih untuk keadaan ini. Kenapa? Karena memang Yesus memilih lahir di kandang domba. Yesus memilih tidak lahir di istana sebagaimana ditunggu oleh bangsa Israel sejak nubuatan Nabi Musa, Nabi Yesaya, nubuatan para nabi. Mereka berpikir Yesus akan lahir sebagai seorang pangeran yang tinggal di dalam tembok-tembok istana. Tidak. Yesus memilih darah perawan Maria dan lahirnya di kandang domba. Perayaan Natal tidak mesti gebiar-gebiar berlebihan di tempat-tempat mewah. Yang penting engkau beserta keluargamu memaknai kelahiran Yesus itu dengan hidup bersyukur, hidup berkeluarga yang harmonis, hidup berkeluarga yang bahagia, hidup berkeluarga jadi berkat di muka bumi. Itu lebih daripada cukup. Karena Natal bukan bicara kemewahan atau pesta pora atau baju barunya atau kerap-kelipnya. Natal bicara bagaimana kita mensyukuri kehadiran Yesus di muka bumi adalah lahir dalam hidup kita, dan kita dilahirkan kembali di dalam Dia untuk jadi terang di muka bumi ini. Karena itulah kemiskinan yang terjadi hari ini adalah bukan karena uang. Kemiskinan yang terjadi hari ini bukan karena kurang pengetahuan.
Kemiskinan yang terjadi hari ini bukan karena tidak ada kesempatan. Kemiskinan yang terjadi hari ini adalah karena banyak orang tidak mau hidup taat akan firman Tuhan. Jikalau engkau hidup taat akan firman Tuhan akan berlaku di dalam hidupmu. Hidupmu tidak akan pernah dikecewakan firman. Sebab firman akan kembali dan kehidupan akan membuktikan bahwa hidupmu dijamin Tuhan. Engkau dan sisi keluargamu dijamin Tuhan. Kenapa? Engkau pelaku firman. Dan firman yang kau kerjakan dengan tulus murni akan kembali kepadamu. Jadi bunga, jadi penghargaan Tuhan dan manusia. Ini harus kita pahami. Ada banyak hal yang saya amati lebih dari 25 tahun ini. Banyak anak-anak Tuhan masih main-main. Masih banyak anak-anak Tuhan tidak serius dengan Tuhan. Masih banyak anak-anak Tuhan yang kompromi dalam kehidupan dan tidak mau hidup taat dan tidak mau hidup jadi pelaku firman. Maka ketika kehidupan mendera mereka, kemiskinan datang dalam hidup mereka, masih banyak yang tidak mau datang kepada Tuhan. Masih banyak yang tidak mau merendahkan dirinya untuk mencari wajah Tuhan. Masih terus berusaha dengan kekuatan manusianya melakukan terobosan, melakukan pekerjaan, melakukan bisnis. Pada akhirnya mereka terikat dari suatu hutang, melilit hutang. Akhirnya kehidupan mereka seperti benang kusut dalam kehidupan ini. Dan ketika sudah kusut, mereka semakin frustasi, depresi, insomnia, mengalami beragam penyakit dunia yang memang menjadi roh-roh daripada penjara dunia ini. Yesus berkata, aku membawa kabar baik. Aku datang untuk membayar segala kemiskinanmu. Berbaliklah kepada Yesus, maka segala keruwetanmu, segala kekusutan hidupmu akan Tuhan uraikan satu persatu. Dengan keajaiban Natal Yesus, maka engkau akan beroleh kesempatan kembali untuk dipulihkan hidupmu, dipulihkan keluargamu, dikembalikan bisnis-bisnismu yang bangkrut, dikembalikan semua berkat-berkat kehidupan yang pernah dijanjikan Tuhan. Bahkan yang dicuri lewat ministry, yang dicuri lewat kerohanian, semua akan dikembalikan bagi anak cucumu. Bahkan bagimu akan ada kesempatan menerima kelimpahan datang kembali daripada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, jangan simpan dendam, jangan simpan benci, jangan simpan kekecewaan. Hidup adalah pilihan. Karena itu apa yang terjadi hari ini merupakan buah dari pilihan masa lalu. Dan buah pilihan hari ini akan menentukan masa depan hidupmu, menentukan apa yang terjadi bagi anak cucumu, dimulai dari apa yang kau pilih hari ini. Kalau engkau memilih Yesus, maka kemiskinanmu hari ini akan selesai. 3 hal yang Tuhan pesankan kepada saya: kesehatan, kelimpahan, dan kebahagiaan merupakan 3 anak kunci yang saya bawa dari 7-10, yaitu kegerakan 5 jawatan yang Tuhan percayakan untuk saya bawa keliling kota-kota. Hal ini mestinya dipahami anak-anak Tuhan. Sudah waktunya kita berbalik pada firman, berbalik mencari wajah Tuhan, meninggalkan segala euforia rohani yang menyesatkan, meninggalkan segala hal yang disebut dengan sana ada Yesus kita pergi, sana ada Yesus kita pergi, sana Yesus. Kita cari keramaian, kita cari hal-hal fisik di balik kekristenan ini yang pada akhirnya hanya melelahkan hidup kita. Pada akhirnya hanya membuat rambut kita memutih, umur kita bertambah, tapi kita tidak pernah kenal Tuhan, tidak pernah mengalami Tuhan. Mari kita berhenti dari semua hal yang melelahkan itu. Belajar dari Israel 40 tahun di padang gurun ketika berbuat hal-hal yang jahat, mencobai Tuhan, dosa percabulan, mendukakan rohnya, menginginkan hal-hal yang jahat, mencobai Tuhan, bersungut-sungut, pada akhirnya hanya buang waktu 40 tahun, mati sia-sia di padang gurun. Mari kita belajar seperti generasi Joshua, orang-orang yang taat. Dan sepanjang Joshua dan tua-tua, orang Israel hidup benar di hadapan Tuhan. Dan hari ini kita memiliki Joshua yang lengkap, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, yang membawa kabar baik. Mari kita berbalik pada kasih-Nya, mari kita berbalik pada Injil-Nya, kita berbalik pada kebenaran firman-Nya, kita lakukan secara murni, maka Tuhan akan pulihkan keadaan hidup kita. Yang kedua, kesengsaraan seperti apakah yang dimaksud Tuhan? Yang kedua adalah bicara tentang kenatula, hidup dalam murka Tuhan. Suatu keadaan yang terjadi di masa lalu, kita tahu bisa terjadi lagi di masa sekarang. Saya ingatkan kembali, ada 10 tulah di dalam catatan perjanjian lama. Tulah pertama, air menjadi darah, di mana
apapun yang diminum saat itu tidak sesuai dengan kebutuhan, di mana apapun yang dikerjakan sampai hari ini tidak jadi berkat buat kehidupan, tidak baik buat tubuh, tidak baik buat keluarga, tidak bisa menghidupi keluarga. Artinya tulah pertama ini, segala yang dikerjakan adalah kesia-siaan. Banting pulang bangun pagi-pagi sampai kerja larut malam, dari lahirnya sampai hari tuanya kerja, pada akhirnya lupa hari bahagia, lupa akan hari berkeluarga. Kesia-siaan. Yang kedua adalah tulah katak, suatu keadaan yang kotor, ya. Kita suka makan suike, tapi kalau sudah seisi istana Fir'aun, seisi Mesir dipenuhi suike, saudara tahu kencingnya kodok itu beracun. Saudara tahu beberapa jenis kodok itu bahkan racunnya melebihi ular. Artinya dalam kehidupan ini ada yang bermanfaat, tetapi ketika berlebihan itu jadi racun dalam kehidupan. Karena itulah sah-sah saja saudara menabung, sah-sah saja saudara punya berkat, sah-sah saja saudara punya deposito. Tapi ketika timbangan hidupmu ringan, engkau tidak pernah mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan, engkau tidak pernah menabur benih di ladang Tuhan, engkau makan sendiri, engkau tabung sendiri, di hari tuamu semua akan direbut daripadamu. Karena ada firman berkata, harta orang fasik disediakan bagi orang-orang pilihannya. Artinya engkau yang susah payah yang menikmatinya, mungkin keluargamu, mungkin rumput keturunanmu, atau mungkin orang luar yang akan menikmatinya. Saya melihat semua itu dalam kehidupan ini, Bapak Ibu. Karena itu mari segala sesuatu takar dengan keseimbangan dan ketaatan dari Tuhan. Tulah ketiga, nyamuk. Bencana nyamuk sampai hari ini masih ada. Kita tidak bisa memahami mengapa orang digigit nyamuk, ada yang langsung mati, ada yang diberi kesempatan hidup lagi, ada yang koma, ada yang kritis, dan ada yang sampai habis-habisan untuk berobat. Semua bencana ini tidak bisa kita pahami, karena kok nyamuknya cuma datang beberapa bangsa, kok nggak datang seluruh dunia. Hanya Tuhan yang jadi jawaban. Ada yang terjadi padamu tidak terjadi pada orang, tapi ada yang terjadi kepada banyak orang tidak terjadi kepadamu. Semua menurut ukuran kasih karunia daripada Tuhan. Tulah yang keempat, lalat. Bapak Ibu yang terkasih, lalat pikat bicara tentang suatu keadaan yang bisa terjadi mendera siapa saja. Ada orang yang makannya bersih sekali, tapi hidupnya nggak panjang umur. Kenapa? Ternyata pembersih, tahu-tahu sakit kanker, mati. Ada orang yang makannya kotor sekali, ya, makan sembarang, tapi hidupnya panjang umur. Segala sesuatu ditakar menurut kasih karunia. Sekali lagi, jangan paksakan hidup orang lain. Engkau ukur, engkau takar, kemudian engkau mau hidup seperti orang lain. Tapi takarlah hidupmu menurut pengaturan Tuhan, menurut kelebihan kekurangan dirimu. Kelolalah talenta hidupmu dan perkaya dirimu untuk jadi berkat bagi Tuhan, berkat bagi sesama. Tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, bicara tentang penyakit sampar, bicara tentang keadaan hidup, bahwa apa yang kau punya sekejap bisa habis. Ayub mengalami ini, sekejap semuanya habis. Artinya suatu bencana yang tidak bisa dihindari, sebagaimana masa pandemi COVID-19. Ada orang-orang yang perusahaannya udah mau tutup, sudah Senin Kamis sudah siap ditutup, tahu-tahu datang masa pandemi, tiba-tiba perusahaannya naik lagi dan berkembang, dan hari ini jadi sukses besar. Sementara ada perusahaan yang tadinya hebat-hebat, ada bisnismen yang hebat-hebat, tahu-tahu kena masa pandemi kolap dan hancur semua. Saya mendengar berita ini di berbagai kota. Ada orang diberkati, tapi ada orang yang roboh kena tulah penyakit sampar ini. Kemudian tulah keenam, bara. Nah, bara ini Bapak Ibu menimbulkan bisul-bisul. Ini juga semacam penyakit sebenarnya. Ini adalah penyakit yang tidak ada obatnya. Kenapa? Karena merupakan tulah. Penyakit ini hanya dapat disembuhkan dari Tuhan. Bu Angel adalah salah satu orang yang pernah mengalami tulah ini. Kanker payudara, itu tulah Bapak Ibu. Itu tidak bisa disembuhkan. Mau dilakukan apapun, mau dengan cara medis, engkau akan sediakan banyak uang dan akan habis banyak uang. Sembuhnya, kau bisa ukur berapa banyak yang sembuh di balik medis. Tapi yang disembuhkan Tuhan permanen, tidak keluar uang, tetapi berbalik kepada Tuhan dan hidup mencintai Tuhan dan menyerahkan hidup kepada Tuhan adalah ucapan syukur di balik kesembuhan daripada tulah bara ini. Tulah ketujuh, hujan es. Suatu keadaan yang tidak masuk akal terjadi. Suatu keadaan yang kita tahu harusnya jadi berkat, tetapi ternyata bisa membunuh mati.
hal-hal yang seharusnya jadi kemanisan, oleh karena hatimu terikat oleh berkat, semua berkat jadi kecemburuan Tuhan. Karena itu, jangan mengikat dirimu dengan berkat, jangan mengikat dirimu dengan kekayaan, jangan mengikat dirimu dengan cinta uang, karena semua itu jadi kematian buat hidupmu. Karena itu kesia-siaan. Tulah ke-8, belalang. Belalang adalah suatu keadaan di mana bencana masuk dan menghabiskan segala yang engkau tabur. Artinya, ada dalam kehidupan ini, kita sudah berbuat baik di ladang Tuhan, kita menabur di ladang Tuhan, kita mengerjakan hal-hal yang baik, tapi ternyata ladangnya adalah ladang yang kotor. Oknum yang mengelolanya adalah hamba upahan, dan dibaliknya adalah serigala-serigala yang ganas. Engkau melakukan segala sesuatu, engkau tidak uji bobot bibit-bibitnya, sehingga pada akhirnya yang engkau semaikan itu seperti air yang dibuang di padang gurun. Saya pernah khotbahkan ini, dan seorang wanita bangsawan surga pernah menitipkan berkat bagi orang-orang di jalanan lebih dari 15 tahun, bahkan sampai 20 tahun, bahkan menitipkan berkat dari keluarganya. Dan ketika diperiksa, tidak ada satu bagian berkat pun sampai kepada yang dituju. Tetapi saya minta belas kasih Tuhan, hingga pada akhirnya wanita bangsawan ini beroleh kasih karunia tetap menerima upah. Tetapi berapa banyak orang yang bisa sampai dimensi hal-hal khusus, bisa menghadap kepada raja segala raja. Hal langkah ini tidak perlu dicari Bapak Ibu. Kenapa? Dalam kehidupan belum tentu ada dua kalinya. Tetapi yang terutama yang Tuhan pesankan kepada kita adalah uji bobot bibit seorang hamba Tuhan, uji bobot bibit suatu komunitas rohani, uji bobot bibit calon besan, calon mantu, calon suami, calon istri, bahkan calon bisnis, tempat engkau berpartner. Semuanya perlu diuji di dalam hidup ini. Tuhan mengingatkan kita untuk waspada. Di dalam hidup ini Tuhan pesan kepada kita untuk melihat segala sesuatu diukur dari buah. Pohon baik karena buahnya baik. Karena itu kita harus punya roh yang peka, roh yang memahami kehendak Tuhan. Jangan sampai yang dari Tuhan yang baik kita tolak, sementara yang datang dari serigala yang jahat, yang penuh fitnahan, kita makan semeja dengan mereka. Celakalah engkau oleh karena hatimu tidak bisa melihat antara bedanya gelap dan terang. Sebenarnya orang terang tidak perlu diajari tentang kegelapan. Kenapa? Karena di mana dia berjalan, dia bisa langsung jadi sumber daripada terang Tuhan. Itu kenapa? Karena ketika dia duduk, hati Tuhan akan berbicara pada batinnya bahwa tempat meja makan ini penuh roh dursila, roh fitnahan, kata-kata mulut serong. Orang yang mencintai kehidupan dan hari baik akan meninggalkan meja pergaulan sosialita rohani, pergaulan yang sesat seperti ini. Sementara orang-orang yang bodoh tinggal tetap dan menunggu hari malang datang, karena ternyata kemalangan itu bisa ditransferkan Bapak Ibu. Tulah ke-9, gelap gulita. Suatu keadaan yang mendera orang nggak bisa kemana-mana, ya. Mau ke sini nggak bisa, mau ke situ nggak bisa, semuanya kegelapan Bapak Ibu. Saya pernah menolong seorang pria bisnismen, mau jalan dari rumah 2-3 langkah nggak kuat, sakit, pusing. Saya pernah menolong pelayanan seperti ini, dan hari ini pria ini garis rumpun keluarganya diberkati, dan setiap kali ada pekerjaan Tuhan saya sodorkan kepadanya, dia memberi dengan segenap hati untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, dan saya bersyukur cita untuk itu. Dan kemudian dia berkata, Pak Johan, saya dipelihara Tuhan semasa pandemi. Saya melihat ketika terang Tuhan turun, hal ini perlu dijaga. Tempat di mana engkau mendapat mukjizat, di sanalah engkau harus bayar persepuluhanmu. Tempat di mana engkau menerima mukjizat, di sanalah engkau harus memberi dirimu untuk dimuridkan. Tempat di mana engkau dipanggil dan ditetapkan, di sanalah engkau tinggal tenang, tinggal tetap meresponi panggilan Tuhan dalam hidupmu. Dan sebagaimana murid-murid Yohanes dipanggil Yesus, jangan melihat Yohanesnya lagi, lihat panggilan Tuhan itu. Setialah, biarkan dirimu diremukkan Tuhan. Kenapa? Attitude mannermu, manusia lamamu pasti dicopoti. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, Tuhan akan mengajarkan kau cara bertenang. Kenapa? Mencopoti ambisi-ambisi rohani, ambisi-ambisi ingin jadi yang terkemuka, yang terpopuler, ingin yang paling nampaknya paling hebat. Semua itu pasti dicopoti. Kenapa? Karena imago Dei bicara tentang hidup seperti Yesus, sederhana, punya seakan tidak memiliki, semua yang ada padamu engkau semai dan engkau jadikan berkat. Dan ke-10 adalah bicara tentang kematian anak sulung. Suatu keadaan yang harus kita pahami bahwa segala yang dimiliki Tuhan, segala yang dituntut Tuhan, segala hak Tuhan harus dikembalikan kepada Tuhan, harus ditebus dengan cara Tuhan. Kenapa? Karena ini sudah diatur dalam kitab suci. Kita harus memahami pemahaman-pemahaman ini, karena Roh mengatur segala sesuatunya. Apakah Pak Johan hidupnya suci dengan anak-anaknya hingga musibah yang dialami Pastor William itu bisa terluput? Tidak sama sekali.
Saya manusia biasa, saya juga penuh dengan noda, penuh dengan dosa. Saya bisa salah dalam berpikir, bisa salah dalam berucap. Saya bisa keliru dalam kehidupan, tetapi saya adalah yang pasti manusia, seisi keluarga The Johan Family adalah manusia yang bertobat setiap hari. Kenapa? Karena kami mengikuti firman, supaya kami memikul salib, menyangkal diri ikut Yesus setiap hari, dan meminta pengampunan dari perbuatan hidup kami yang mungkin hari ini sadar tidak sadar, mungkin melukai sesama, mungkin ada hal yang tidak jadi berkat. Setiap hari adalah waktu mengkoreksi diri sebelum tidur, dan ketika bangun pagi adalah datang minta kekuatan, penyertaan dan tuntunan Tuhan supaya hidup hari ini lebih baik daripada hari-hari yang lalu. Haleluya. Yang ketiga, Bapak Ibu, apa yang membuat orang sengsara? Apa yang memicu kehidupan kesengsaraan itu adalah hidup sesat. Mari kita lihat 1 Korintus 6 ayat 8 sampai yang ke-11. 1 Korintus 6 ayat 8 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Amin. Orang sesat tidak mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Bagaimanakah tanda-tandanya orang-orang sesat yang hidupnya sengsara ini? Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Mari kita renungkan, kita uji diri kita. Dikatakan, janganlah sesat. Orang cabul, Bapak Ibu. Orang yang suka pada kehidupan nafsu manusia, mengumbar nafsunya, ya, bikin anak kemana-mana, kawin beranak di mana-mana, seenak-enaknya hidupnya, memuaskan hawa nafsunya. Orang-orang seperti ini pasti didera penyakit di hari tuanya. Saya jamin dengan pasti orang yang berbuat cabul pasti berakhir dengan penyakit yang mengerikan, dan keuangannya akan disedot roh penyakit ini, Bapak Ibu. Yang kedua, penyembah berhala. Penyembah berhala bicara tentang bukan hanya menyembah ilah-ilah, tapi juga uang menjadi berhala yang disembah ketika engkau menempatkan uang lebih besar daripada hatimu. Ketika uang lebih besar dari kasih kepada keluarga, kasih kepada anak-anak. Ketika uang lebih berkuasa, lebih berjaya daripada hari-hari bersama keluarga, hari-hari mencari Tuhan. Itu engkau sudah menyembah uang, dan uang sudah jadi berhala di dalam hidupmu. Nah, Bapak Ibu sekali lagi, di dalam apa yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu uji ulang. Kenapa? Karena yang saya sampaikan ini ada 25 tahun yang saya alami, lihat di dalam pelayanan pribadi saya, dan saya menemukan bahwa kehidupan ini selalu mengacu pada apa yang dipesankan firman Tuhan. Orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, ini bicara tentang penyimpangan hidup, merebut hak orang lain, hidup tidak lurus, tidak sesuai norma etika, hidup tidak sesuai dengan hati nurani, tidak beroleh bagian dalam kerajaan Tuhan. Nah, ini yang berikut ini, orang kikir. Roh kikir inilah yang mendasari umat Tuhan, orang-orang yang suka ribut soal persepuluhan, persembahan, soal nasar, persembahan sulung. Hanya orang kikir yang ribut, Bapak Ibu. Orang yang bermurah melakukan hukum Tuhan dengan tersembunyi, tidak bicara kemana-mana ketika tidak bicara, dan tidak akan pamer-pamer, dan tidak akan biarkan orang lain tahu ketika dia berbuat baik oleh nama Tuhan. Kenapa? Karena firman mengajarkan begitu. Berilah secara tersembunyi, Bapakmu di tempat tersembunyi membalasnya kepadamu. Sedekahmu, amalmu, taburan benihmu, kasihmu, kebaikanmu, beri dengan tersembunyi. Dengan demikian, Tuhan dengan tersembunyi membalasnya lipat kali ganda, bahkan melebihi yang engkau butuhkan. Jadi orang kikir ribut terus kerjanya. Nah, Bapak Ibu di dalam Tuhan, saya sering melihat keributan persembahan, persepuluhan, persembahan berebut soal keuangan. Apa yang mendasari hari ini banyak anak-anak Tuhan ternyata tidak bisa merayakan Natal? Kenapa banyak komunitas gereja hari ini berbalik pada hal-hal yang sebenarnya bukannya ideal yang mereka mau? Mereka apa?
oleh karena perlombaan rohani yang merusak, oleh karena ambisi rohani yang merusak. Ada hal-hal yang tidak bisa dihindari, hingga pada akhirnya yang super power, yang punya keuangan hebat, yang punya massa, yang punya gedung, yang punya ini itu, akhirnya menarik umat untuk pindah. Dan ini seperti keadaan domba-domba ditarik pindah, Bapak Ibu. Sementara kandang-kandangnya terbuka, serigala mengoyak, menggigit, memakannya. Umat Tuhan tidak menyadari hal-hal seperti ini. Bila Tuhan sudah menempatkan kandang-kandang domba, di mana Tuhan menempatkan engkau, sekalipun harus ibadah online pun, meskipun jarak jauh, kalau Tuhan sudah menetapkan engkau di komunitas itu, tinggal tetaplah di sana. Kenapa? Karena ukuran kekristenan ini adalah setia. Setia adalah ukuran tertinggi yang dicari Tuhan di dalam kehidupan pribadi-pribadi di akhir zaman. Orang-orang setialah yang akan menduduki bagian-bagian terhormat daripada kedatangan Tuhan yang kedua kali di muka bumi. Karena itu Bapak Ibu, hindari pindah-pindah gereja. Tinggal tetap di mana engkau ditempatkan, di mana engkau dicangkokkan, di mana engkau dididik, di mana engkau dibimbing, di mana engkau di mentor, di mana engkau dimuridkan. Tinggal tetap di sana Bapak Ibu. Terkadang waktu akan mempersiapkan segala sesuatu yang besar, waktunya lama. Terkadang untuk membentuk suatu bangunan dan komunitas butuh waktu lama. Kenapa? Menunggu penggenapannya. Dari zaman Musa menuju ke Natal Yesus butuh lebih dari 600 tahun penantian. Dan kalau engkau tidak paham akan bagaimana Roh bekerja, engkau akan seperti bangsa Israel. Engkau tersesat karena yang engkau cari adalah yang lahiriah, fisik-fisik. Hal-hal yang berkaitan dengan kekristenan yang terjebak pada gedung-gedung jumlah manusia. Engkau lupa tentang riwayat 12 pengintai. Hanya 2 yang kedapatan benar di hadapan Tuhan. Sementara yang 10 yang bawa fakta, itu tidak sesuai dengan hati Tuhan, pada akhirnya mati. Dan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ingatlah akan hal ini seperti yang Tuhan pesankan. Tinggal tetap dan setia. Di mana engkau dipanggil, di mana engkau dimuridkan, di mana engkau dimentoring, tinggal tetap. Dan di mana engkau harus membayar nasarmu, membayar hak Tuhan, mengembalikan persepuluhanmu, mengembalikan nasarmu. Jangan berhitungan Bapak Ibu. Di gereja engkau bayar rutin, tapi pada suatu momen tertentu mungkin engkau punya proyek, engkau punya pekerjaan besar. Dan ketika ada abdi-abdi Tuhan yang ternyata memikul visi, misi-misi, yang pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar, di sana engkau boleh menyemaikan hal-hal yang khusus, bukan yang rutin Bapak Ibu. Karena persepuluhan itu ada 2 areanya. Satu area adalah hak milik sepenuhnya punya gereja di mana engkau bernaung, tapi ada bagian-bagian lain yang melebihi itu. Hal-hal khusus bisa engkau kerjakan menurut hati Tuhan. Jadi ikuti pimpinan rohnya, jangan batasi Bapak Ibu. Karena apa? Karena hidup ini ada firman, ada roh. 2 hal ini adalah sayap kekristenan yang saling melengkapi. Dan kita butuh hati yang adil dan setia untuk mengelola semua berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, bahkan keluarga kita. Haleluya. Pemabuk, pemfitnah, dan penipu, ini bicara tentang manner Bapak Ibu. Ini bicara tentang kebiasaan. Ada orang-orang yang terikat hobinya mabuk, hobinya melebihi Tuhan, melebihi keluarganya. Ada orang-orang yang terikat kegiatan-kegiatan dunia, kegiatan-kegiatan fisik, hingga lupa dengan hal-hal rohani, hal-hal yang mendatangkan faedah yang baik di dalam mendidik, mengelola manusia dalamnya. Hingga yang dikelolanya adalah fisiknya, kesenangannya. Ini juga tidak beroleh bagian dalam kerajaan Tuhan. Kemudian orang-orang yang pemfitnah, penipu, ini bicara tentang manner, mulutnya, hatinya nggak dijaga, kegelapan di dalam dirinya. Meskipun dia rajin beribadah, ada di tengah-tengah orang-orang pilihan Tuhan, meskipun sudah ke gereja mana-mana hari Senin sampai Minggu, kalau dia tidak jaga lidahnya, dia tidak jaga hatinya, kita sudah tahu arahnya. Lautan api Bapak Ibu. Tidak ada tempatnya buat pemfitnah, tidak ada tempatnya buat penipu. Kenapa? Karena ini firman sudah berkata, kamu tidak beroleh bagian kerajaan Tuhan karena engkau hidupnya tidak memiliki attitude, manner, dan karakter Yesus di dalam hidupmu. Ini suatu pesan. Dengan pesan seperti ini, kabar baik ini mengingatkan kepada kita, mari kita Natal kembali, lahir kembali dalam kasih mula-mula Yesus. Kita memperbaiki mesbah kita, kita membawa keluarga kita memiliki mesbah pagi pribadi di hadapan Tuhan, memiliki persekutuan fellowship doa keluarga, memiliki fellowship persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Hidupmu jadi berkat. Engkau menabur di ladang Tuhan, engkau mengerjakan hal-hal yang baik, dan engkau mengerjakan segala hal menurut hati Tuhan, hingga apa yang engkau kerjakan berbuah dalam kehidupanmu. Haleluya. Kita akhiri ibadah ini. Pastor William akan tutup dengan doa berkat untuk kita menerima berkat-berkat Bapa Surga. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan.
Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita baru saja dicerahkan firman Kristus tentang kabar baik. Dicerahkan iman kita dan diingatkan kembali kepada kita bahwa kita hidup perlu firman dan Roh Kudus. Urapan Roh Kudus bertujuan untuk misi dan pelayanan kabar baik bagi orang-orang sengsara. Ada 3 area kesengsaraan hidup yang mendera manusia. Pertama, kemiskinan. Kedua, kena tula atau hidup dalam murka Tuhan. Ketiga, hidup sesat. Adalah tugas kita bersama untuk melayani, memberi kesaksian hidup, dan menerangi seisi dunia ini dengan berita keselamatan dalam Yesus. Bapak Ibu, mari kita tutup ibadah dengan doa sepakat untuk menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus terbukalah tingkap-tingkap langit, semua taburan benih dan ketaatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, kita dibelanya, kita disertainya, dan kita diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Surgawi, engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, adonanmu, lumbung-lumbungmu, rekening bank dan kas keuanganmu diisi Tuhan penuh. Berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah karir bisnismu, diberkatilah studimu, dan diberkatilah pelayananmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, pelipat gali gandaan berkat, jawaban doa, berkat terobosan ekonomi, dan mujizat-mujizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di sorga. Kita terima berkat-berkat surgawi ini, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.